warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwanto SPD SD, guru SD Negeri Taman Sari, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Senin 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara daring di sekolah saya SDN Negeri Taman Sari, kelas 4, tema 5, Pahlawanku, subtema 1, Perjuangan Para Pahlawan, pada pembelajaran pertama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Anak-anak, Pak Ir tidak akan bosan-bosan selalu mengingatkan kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, anak-anak, siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini? Pak. Ya, masuk semua. Jangan lupa anak-anak untuk presensi yang sudah Pak Ir kirim melalui grup WA dalam bentuk Google Form diisi. Nah, di situ membuktikan bahwa kehadiran kalian. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita awali dulu dengan berdoa. Semoga pembelajaran ke depannya akan diberi kelancaran. Pada pagi hari ini siapa yang mau memimpin berdoa? Giliran siapa ini? Pak. Ya, Mbak Anggun silakan dipimpin berdoa. Sebelum mengawali pembelajaran kali ini, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Anggun sudah memimpin berdoa. Semoga pembelajaran kedepannya kita diberi kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita nyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Nanti kita nyanyikan bersama-sama dengan suara yang lantang. Sebentar Pak Ir tampilkan dulu untuk PowerPoint-nya. Dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, diharapkan semangat nasionalisme kita akan semakin berlipat ganda. Karena kita itu harus mencintai negara dan bangsa kita. Nah, anak-anak, tadi pagi siapa yang sudah membaca? Saya, Pak. Ya, Mas Iza. Ya, Pak. Buku apa yang sudah dibaca, Mas Iza? Membaca tentang cerita atau dongeng. Ya, cerita atau dongeng. Yang lain? Siapa lagi? Kisah Wali Songo. Iya, Mbak Nadine membaca Kisah Wali Songo. Apakah ada yang lain? Cerita Nabi Nuh. Iya, Mas Piandra membaca cerita Nabi Nuh. Nah, anak-anak, setiap hari minimal 15 menit kalian itu harus membiasakan untuk literasi membaca. Biar wawasan kalian itu luas. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita adakan dulu yaitu perjanjian belajar. Coba kalian bacakan, kira-kira perjanjian belajar yang kita sepakati pada pagi hari ini apa saja? Ayo, yang pertama. Menyalakan video atau kamera ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian? Mematikan mikrofon ketika tidak berbicara. Iya. Lanjutnya? Menyalakan mikrofon ketika berbicara, menjawab atau bertanya. Iya. Mematikan ketika pembelajaran berlangsung. Mengancungkan jari ketika mau berbicara dengan cara lebih jauh. Nah, anak-anak, itu adalah peraturan-peraturan yang harus kita laksanakan bersama pada pembelajaran pagi hari ini. Kemarin Pak Ir sudah mengirim bahan ajar di WA Group yang harus kalian pelajari sebagai penugasan mandiri. Nah, coba Pak Ir mau tanya, kira-kira materinya apa yang sudah kalian pelajari pada bahan ajar tersebut? Iya, betul sekali. Cerita non-fiksi dan sifat-sifat cahaya. Ya. Ya, nah, anak-anak, tadi kalian sudah melakukan literasi membaca, yaitu terkait dengan ada yang membaca cerita Wali Songo, ada yang
membaca cerita dongeng, dan lain sebagainya. Terkait dengan bahan ajar juga, pada pembelajaran pagi hari ini, kita akan membahas tentang tema 5, pahlawanku, subtema 2, perjuangan para pahlawan pada pembelajaran yang pertama. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui pengamatan gambar contoh cerita fiksi dan cerita non-fiksi yang disajikan pada PowerPoint via Gmeet, peserta didik mampu menggali informasi baru yang terdapat pada teks non-fiksi secara mandiri. Dan yang terakhir, melalui kegiatan percobaan tentang sifat-sifat cahaya dan diskusi kelompok via room Gmeet kelompok, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya dalam bentuk tabel dengan tepat. Nah, anak-anak, itu tadi tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran pagi hari ini. Materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran pagi hari ini adalah ya. Dan sifat-sifat cahaya. Ya, ada teks bacaan non-fiksi, sifat-sifat cahaya, menggali informasi dalam teks bacaan, menyusun jawaban menjadi cerita menggunakan bahasa sendiri, kemudian teks bacaan non-fiksi, sifat-sifat cahaya, kemudian percobaan sifat-sifat cahaya, dan penerapan sifat-sifat cahaya. Nah, anak-anak, terkait dengan materi ini, kira-kira manfaat apa yang akan kita peroleh? Ayo, coba siapa yang bisa menjawabnya? Ya. Bisa menghargai jasa para pahlawan. Iya, bisa menghargai jasa para pahlawan juga. Kemudian, ya, Mbak Andi. Menambah pengetahuan tentang sifat-sifat cahaya. Iya. Memanfaatkan sumber cahaya. Ya, itulah manfaat yang akan kita peroleh dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, biar lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran, kita lakukan tepuk PPK dan salam PPK. Nah, kita lakukan bersama-sama. Tepuk PPK. Kalian memang luar biasa. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Ya. Ya. Nah, anak-anak akan mengirim soal. Nah, soal pretest buat kalian yang akan Pak Ir unggah melalui grup kelompok. Sebentar, untuk linknya Pak Ir unggah ke grup kelompok. Ini anak-anak, untuk link wisisnya sudah saya kirim ke grup. Silahkan kalian kerjakan, Pak Ir kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai apa belum? Sudah, Pak. Sudah. Ya, terima kasih. Pak Ir memiliki sebuah gambar. Nah, di situ ada beberapa gambar. Silahkan kalian amati gambar-gambar tersebut. Setelah kalian amati, tentukan gambar manakah yang merupakan contoh cerita non-fiksi. Nah, di situ ada 8 gambar yang terdiri dari gambar fiksi dan juga gambar non-fiksi. Sudah, Pak. Sudah ditemukan mana yang termasuk gambar non-fiksi dan mana yang termasuk gambar fiksi? Sudah, Pak. Ya. Coba kalian sebutkan, kira-kira mana yang termasuk contoh cerita non-fiksi? Ya, Buku tema. Ya, satu-satu. Mas Fiandra tadi menjawab apa, Mas Fiandra? Buku tema, kisah perjuangan Wali Songo, B.J. Habibie, artikel. Ya, ya. Yang lainnya? Perjuangan Wali Songo, Ya. Habibie, artikel. Nah, betul. Coba kita buktikan bersama-sama. Kita buktikan apakah yang termasuk cerita non-fiksi gambar-gambar tersebut. Iya, betul sekali. Yaitu yang pertama adalah kisah perjuangan Wali Songo. Cerita ini, kisah perjuangan Wali Songo ini termasuk cerita perjuangan para pahlawan. Nah, dalam cerita non-fiksi itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu terutama yang ini, kisah perjuangan Wali Songo contohnya. Itu termasuk cerita perjuangan para pahlawan. Tadi gambar yang kedua gambar apa? Nah, ini ada yang menjawab B.J. Habibie. Nah, termasuk cerita apa? Biografi. Iya, betul. Biografi, cerita perjalanan hidup tokoh atau seseorang. Kemudian berikutnya, buku apa ini? Buku tema. Buku tema termasuk apa? Nyata tanggung jawabkan. Iya, betul sekali. Tema tersebut termasuk buku pelajaran yang isinya itu berdasarkan
kenyataan. Nah, dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dan yang terakhir tadi jawaban kalian adalah tentang artikel. Nah, artikel ini tentang apa? Bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, betul sekali. Artikel itu termasuk cerita non-fiksi karena bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, anak-anak, kalian sudah bisa membedakan mana yang termasuk teks fiksi dan mana termasuk teks non-fiksi. Coba di sini Pak Ir ada beberapa gambar. Anak-anak, coba kalian jawab pertanyaan berikut. Apa yang mereka lakukan dari gambar tersebut? Yang pertama tadi, Pak Polisi sedang apa? Menyeberangkan. Ya, yang ke gambar yang kedua? Menengok atau menjenguk orang sakit. Dan yang terakhir adalah gambar? Membonceng temannya yang tidak memiliki sepeda atau tidak membawa sepeda. Kemudian bagaimana pendapatmu mengenai hal tersebut? Bagaimana pendapat kalian menurut ketiga gambar tersebut? Sangat bagus, Pak. Iya, bagusnya bagaimana? Mengenal teman itu perilakunya terpuji. Iya, bagus sekali. Patut untuk dicontoh. Patut untuk dicontoh. Memang itu adalah contoh-contoh perilaku yang terpuji. Nah, anak-anak, dari gambar tersebut, jika kita buat menjadi sebuah cerita, nah, cerita tersebut itu akan menjadi cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi itu apa? Cerita non-fiksi itu adalah cerita yang terjadi sesuai dengan fakta atau kejadian yang betul-betul terjadi. Nah, dari rangkaian gambar tadi, coba Pak Ir tanya, siapa yang tahu? Nah, kemarin kan kalian sudah membahas, belajar tentang teks fiksi. Nah, sekarang tadi melalui gambar yang sudah Pak Ir tampilkan, kalian juga sudah bisa menemukan yang termasuk gambar cerita non-fiksi. Nah, sekarang coba siapa yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan teks fiksi? Teks fiksi adalah teks cerita rekaan dalam karya sastra. Ya, kita buktikan jawaban Mas Yafa. Betul, yaitu teks cerita rekaan dalam karya sastra. Teks fiksi juga berupa pernyataan atau teks cerita yang hanya berdasarkan khayalan atau rekaan, tidak berdasarkan kenyataan. Kemudian berikutnya adalah teks non-fiksi. Siapa yang mau menjawab? Selain Mas Iza. Oh, selain Mas Piandra, biar gantian yang lain. Saya, Pak. Ya, silakan. Mas Dava. Mas Febri. Fiksi adalah Iya. Teks non-fiksi adalah sebuah karangan atau teks yang dibuat berdasarkan fakta. Pak Ir memiliki sebuah teks bacaan, yaitu teks bacaan tentang Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Nah, ini silakan kalian baca, tapi secara bergantian. Di sini ada 4 paragraf. Nanti secara giliran untuk membacanya. Ayo, siapa yang pertama yang mau membaca? Mbak Fadil, ayo coba Mbak Fadil. Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Pada masa pemerintahnya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dengan memberantas perompak. Nah, berikutnya, ayo yang lain. Ya, Mbak Nadine, biar yang cewek-cewek. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah arus sungai Cukup sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena mereka mendapat air dari aliran sungai, sehingga menjadi subur. Ladang pada petani, tidak kekeringan pada musim kemarau. Kecintaan rakyat Kerajaan Tarumanagara kepada Raja Purnawarman telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciarateum. Ya, terima kasih anak-anak. Kalian membacanya sangat lancar sekali. Dari teks bacaan tersebut, kira-kira apa saja informasi yang sudah kalian peroleh? Coba, kira-kira apa yang dapat kalian peroleh dari teks bacaan tersebut? Purnawarman membangun saluran air dan memberantas perompak. Iya, betul sekali.
Raja Purnawarman itu membangun saluran air dan juga melawan perompak. Nah, anak-anak, kalian sudah membaca teks bacaan juga. Nah, sekarang tugas kalian yaitu mengerjakan lembar LKPD yang pertama. Nah, yang nanti kalian selesaikan secara berkelompok. Nah, anak-anak, silahkan kalian masuk ke grup kelompok. Yang ini Pak N akan kirimkan linknya. Nah, untuk kelompoknya akan saya bagi menjadi 2 grup seperti yang sudah kemarin ada seperti di grup BA. Ini linknya akan saya kirim melalui chat berikut ini. Sebentar. Untuk kelompok 1 tetap berada di link ini. Tapi untuk kelompok 2 nanti silakan kalian bergabung pada link yang Pak Ir kirim ini. Nah, anak-anak, kalian sudah masuk ke room kelompok 1. Nah, silahkan kalian diskusikan LKPD yang pertama. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan dan juga ada bacaan. Sudah diunduh dari grup BA-nya? Sudah, Pak. Nah, sekarang silahkan kalian diskusikan. Bisa dimulai, silahkan. Ayo teman-teman kita berdiskusi mengerjakan pertanyaan di LKPD. Siap. Ya. Anggun, kamu yang menulis hasil diskusinya ya. Siap. Oke, kita bagus. Biandra nomor 1, Akbar nomor 2, saya nomor 3, Faris nomor 4, Fadil nomor 5. Ayo Andra, pertanyaan 1 dibacakan. Nomor 1, informasi baru apa yang terdapat pada teks bacaan tersebut? Raja Purnawarman membangun saluran air dan memberantas perompak. Saya setuju dengan jawaban Akbar. Nomor 2, tuliskan sikap pahlawan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Pemberani, rela berkorban, pantang menyerah, peduli terhadap sesama. Nomor 3, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Memberantas perompak dan Raja Purnawarman membangun saluran air. Nomor 4, apa yang disyaratkan oleh rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan Raja Purnawarman? Rakyat sejahtera karena lahan pertanian menjadi subur, mendapatkan sumber air yang melimpah. Nomor 5, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanegara pada masa kepemimpinan Raja Purnawarman? Rakyat makmur, sejahtera karena sudah tidak ada perompak dan sumber air melimpah. Bagaimana, Anggun? Sudah ditulis semua? Sudah, tinggal kirim ke Pak Ir. Sudah, Pak Ir. Alhamdulillah sudah selesai. Kalau sudah selesai, silakan kalian kembali ke room utama yang tadi. Linknya sama seperti link yang tadi. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai kelompoknya, hasil kelompoknya? Sudah, Pak. Sudah, terima kasih. Sudah, Pak. Nah, sekarang untuk kelompok 1, kelompoknya Mas Diandra, Mas Ijazafa, Mbak Fadil, Mas Java. Silakan untuk perwakilan kelompok 1. Siapa yang mau mewakili untuk kelompok 1? Dari kelompoknya Mas Fiandra, Mas Ijazafa. Oh iya, Mas Fiandra yang mau mewakili. Silakan Mas Fiandra, diwakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan. Nomor 1, informasi baru apa yang terdapat pada teks bacaan tersebut? Raja Purnawarman membangun saluran air dan memberantas perompak. Nomor 2, tulislah sikap pahlawanan yang dimiliki Raja Purnawarman. Pemberani, rela berkorban, pantang menyerah, peduli terhadap sesama. Nomor 3, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Memberantas perompak dan Raja Purnawarman membangun saluran air. Nomor 4, apa yang dirasakan oleh rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan Raja Purnawarman? Rakyat sejahtera karena lahan pertanian menjadi subur, mendapatkan sumber air yang berlimpah. Nomor 5, menurutmu bagaimana kehidupan kerajaan rakyat Kerajaan Tarumanegara pada masa kepemimpinan Raja Purnawarman? Rakyat makmur, sejahtera, sudah tidak ada perompak dan sumber air berlimpah. Nah, tadi itu adalah presentasi dari kelompok yang pertama. Coba
Sekarang untuk yang kelompok 2 ditanggapi. Nah, mungkin ada jawaban yang berbeda dari jawaban kelompok yang pertama. Ayo, perwakilan kelompok kedua. Silahkan kalian tanggapi untuk jawaban kelompok yang pertama. Ayo, silakan yang mau mewakili siapa? Kelompok kedua. Saya mau menambah terkait jawaban nomor 2. Ya, silakan. Raja Purnawarman seorang yang bekerja keras pantang menyerah. Nah, kemudian ada yang lain? Bangun, Pak. Oh, Mbak Gun. Ya, Mbak Gun mau menambahkan, silakan. Saya, Pak. Oke. Terkait nomor 5, jawaban kelompok kami, rakyat sejahtera karena memiliki raja yang arif, bijaksana, dan sumber air yang berlimpah untuk kebutuhan rakyatnya. Terima kasih. Oke. Dari jawaban masing-masing kelompok, memang untuk yang pertama, informasi yang diperoleh itu sudah betul, yaitu terkait dengan teks bacaan tersebut adalah Raja Purnawarman membangun saluran air yang digunakan sebagai lahan pertanian dan juga memberantas perompak. Kemudian yang kedua, sikap kepahlawanannya tadi sudah disampaikan kelompok 1 dan juga kelompok 2, yaitu rela berkorban. Nah, tadi rela berkorban demi membangun saluran air. Dalam membangun saluran air itu kan membutuhkan biaya, tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Kemudian pemberani juga. Karena apa? Raja Purnawarman berani memberantas perompak. Yang dirasakan dari rakyat Tarumanegara itu bagaimana? Nah, rakyatnya jelas, yaitu sejahtera, aman, damai, sentosa. Nah, terkait dengan perekonomiannya juga sangat baik. Karena pertaniannya sejak ada saluran air menjadi tanah subur, akhirnya hasil pertaniannya pun melimpah. Nah, dan yang terakhir tadi sudah dijawab terkait dengan pendapatnya. Masing-masing kelompok sudah menjawab, mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Nah, anak-anak, terkait dengan bacaan tadi, kira-kira. Nah, ini terkait dengan bacaan Raja Purnawarman Panji Segala Panji. Kira-kira pada zaman kerajaan Raja Purnawarman tersebut, kan belum ada listrik itu di sana. Kalau malam, kira-kira pencahayaannya menggunakan apa, Ge? Api. Ular, Pak. Api, Pak. Api atau Api, obor Pak. ya. Seperti kalian pernah menonton film-film pada zaman dahulu apa tidak? Misalnya film cerita-cerita kolosal, ada Angling Dharma, kemudian yang ada di TV-TV itu. Nah, ketika malam hari, menggunakan apa itu? Obor. Kemudian apa lagi? Kalau di rumah lampu kalian mati, kira-kira menggunakan apa? Lilin. Lilin, selain lilin. Ada yang punya lampu sentir atau lampu uplek Petromax yang menggunakan minyak itu? Nah, mungkin ada juga yang menggunakan lampu tersebut sebagai penerangan. Coba anak-anak. Halo. Hai. Hai. Ada 3 orang. Halo. Halo. Tidak ngantuk. Kok diam semua ini mungkin ngantuk ya? Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, gambar apa saja yang ada pada tampilan PPT Pak Ir? Yang pertama gambar apa ini? Lampu Petromax. Kemudian yang kedua motor dan juga Nah, dari sekian benda tersebut yang ada pada gambar tersebut, kira-kira menghasilkan apa, anak-anak? Cahaya. Iya, betul sekali. Itu menampilkan cahaya seperti cerita tadi. Nah, ketika malam hari ada kan ketika misalnya lampu listrik mati atau apa, kita itu membutuhkan cahayanya dengan benda-benda ini. Nah, ini itu termasuk dengan menghasilkan cahaya. Yang menghasilkan cahaya disebut dengan apa, anak-anak? Sumber cahaya. Sumber cahaya. Nah, biar kalian lebih jelas. Nah, ini cahaya adalah sinar atau cahaya yang terang yang berasal dari suatu benda yang bersinar. Sedangkan sumber cahaya adalah semua benda yang dapat memancarkan cahaya. Contohnya seperti yang ada pada gambar tadi. Ada lampu Petromax, lilin, sinar matahari, sinar bulan, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami apa itu cahaya, kemudian sumber cahaya. Nah, selain itu kalian juga harus tahu sifat-sifat dari cahaya. Nah, untuk mengetahui sifat-sifat dari cahaya, silahkan kalian amati video terkait dengan sifat cahaya berikut ini. Capek sih, lama selesai saja. Iya, Ki. Belum selesai lagi.
mana sudah malam lagi, Im. Tidak apa-apa, kita kerjaan soalnya sampai malam. Yang penting besok kita tidak kena setrap oleh Bu Guru. Aku sih tidak mau. Ih, aku juga tidak mau, Im. Ya sudah, kita lanjutkan aja ke soal berikutnya. Biar cepat pulang. Ya, mati lampu. Gimana pulangnya, Im? Tenang saja, Syah. Kan ada aku. Im, Hasya, lihat tuh. Walaupun mati lampu, ada cahaya masuk ke kaca jendela. Kok bisa, Syah? Ya iyalah, Ti. Cahaya itu bisa menembus kaca. Makanya ruangan ini jadi agak terang. Berarti cahaya itu bisa menembus semua benda bening seperti kaca ya, Syah? Iya, Ti. Kamu benar. Kalau tidak salah, itu sifat cahaya, Syah. Terus, kalau sifat yang lainnya, kamu tahu tidak? Tumben kamu pintar, Im. Iya, itu memang sifat cahaya. Tapi ada lagi loh sifat-sifat lainnya. Sebentar, aku ingat-ingat dulu ya. Oh ya, sifat cahaya dapat merambat lurus. Lalu cahaya juga dapat dibiaskan bila melewati dua zat yang berbeda kerapatannya. Lalu, satu lagi apa ya? Satu lagi, cahaya itu dapat merambat pada ruang hampa udara. Betul kan, Syah? Iya, benar, Ti. Im, lihat, Im. Kenapa ya? Ikan di toples itu kelihatan lebih besar dari aslinya. Aku juga tidak tahu, Syah. Bagaimana? Kita tanya saja ke Profesor Hologram. Boleh? Adik-adik, radiasi secara umum dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memancar keluar dari suatu sumber, tetapi bukan zat padat, zat cair, atau zat gas. Cahaya digolongkan dalam radiasi. Adik-adik, kalian harus ingat bahwa sifat-sifat cahaya adalah A. Cahaya merambat lurus. B. Cahaya akan membias bila melewati dua zat yang berbeda kerapatannya. C. Cahaya dapat menembus benda bening. D. Cahaya dapat merambat pada ruang hampa udara. Cahaya merambat lurus, hal ini bila cahaya mengenai suatu benda, maka dimungkinkan akan terbentuknya bayangan dari benda tersebut. Cahaya melalui lubang kecil di siang hari, kelihatan merambat lurus. Setelah kalian mengamati video tersebut, kira-kira informasi apa yang sudah kalian peroleh tentang sifat-sifat cahaya dari video tersebut? Siapa yang mau menjawabnya? Ayo. 1. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat merambat lurus. Oke, coba yang lain, Mas Iza. Cahaya dapat merambat ruang hampa udara. Ya, Mbak Nara. Ye, Mbak Nara. Saya Pak Bapak. Ye. Cahaya dapat dibiaskan. Ya, betul sekali. Berarti kalian betul-betul mengamati video tersebut. Yang pertama tadi sudah jawab Mas Fiandra, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Kalau dalam video tersebut dicontohkan adalah cahaya menembus kaca. Kemudian cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat merambat ruang hampa udara. Dan yang terakhir, cahaya dapat dibiaskan. Di sini Pak Ir akan menjelaskan terkait sifat-sifat cahaya dan juga bagaimana cara mempraktekannya, uji cobanya. Nah, yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Tadi sudah dalam video yang diamati juga. Nah, ini ada, nanti kalian siapkan. Nah, untuk menguji tersebut kalian siapkan terkait dengan cahaya merambat lurus, yaitu percobaan, yaitu menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Kalau tidak karton tebal, ya bisa menggunakan apa itu namanya kardus, seperti contoh pada gambar di samping. Coba. Nah, di situ ada 3 kardus atau 3 karton tadi dibuat atau dilubangi tengahnya itu. Nah, kemudian letakkan dengan posisi 3 lubang sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Kemudian perhatikan apa yang terjadi. Lalu geser. Nah, posisi setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan pendapatmu. Nah, ini nanti yang perlu kalian lakukan uji coba. Kemudian sifat yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening. Nah, percobaannya bagaimana? Nah, bisa kalian lakukan seperti ini. Nah, percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan, intinya yang bening. Letakkan peralatan seperti pada gambar tersebut. Arahkan cahaya ke tembok. Nah, di situ nanti kalian juga harus kalian praktekkan. Kemudian cahaya dapat dipantulkan. Nah, ini contohnya. Siapkan cermin dan juga senter. Nah, posisikan posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin apabila, nah tadi biar kelihatan pemantulannya. Ini yang ketiga. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Nah, itu bisa dilakukan dengan menggunakan gelas yang diisi air, kemudian masukkan pensil ke dalam gelas. Apa yang akan terjadi? Nah, dan yang terakhir, sifat yang terakhir adalah penguraian cahaya. Nah, ini. Nah,
Penguraian cahaya itu bagaimana? Ketika biasanya setelah hujan atau hujan gerimis, kemudian ada cahaya matahari, maka akan muncul yang namanya pola pelangi. Nah, itu yang disebut dengan penguraian cahaya. Berarti cahaya itu bisa dipantulkan atau bisa bersinar menjadi berbagai macam warna. Itu yang terkait dengan cahaya atau penguraian cahaya. Nah, sekarang anak-anak silakan kalian kembali masuk ke dalam room kelompok. Room grup kelompok, lakukan langkah-langkah percobaan. Ini pada LKPD yang kedua. Lakukan langkah-langkah percobaan pengamatan sifat-sifat cahaya secara urut. Kemudian, catatlah hasil pengamatanmu. Tapi sebelum itu, kalian simpulkan. Setelah kalian melakukan percobaan, kemudian simpulkan hasilnya dan tuangkan dalam tabel laporan hasil pengamatan. Nah, untuk kelompok ini, Pak Ir kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan anak-anak kalian masuk ke dalam room kelompok. Nah, anak-anak, kalian sudah masuk ke room kelompok lagi, seperti tadi. Nah, silakan kalian kerjakan untuk LKPD yang kedua. Nah, di situ LKPD-nya kalian diminta untuk mempraktikkan atau uji coba, membuktikan cara atau sifat-sifat cahaya yang sudah Pak jelaskan tadi. Silakan kalian praktekkan secara berkelompok. Nah, nanti setelah itu kalian simpulkan dan tuliskan pada lembar uji coba. Lembar pengamatan, maaf. Silakan. Ayo teman-teman, kita melakukan uji coba. Siap laksanakan. Saya akan memperagakan cahaya merambat lurus. Saya nyalakan dulu linknya. Cahaya lilin akan kelihatan dari lubang yang lurus ke sejajar. Jika kardus yang tengah maka cahaya lilin tidak akan terlihat. Itu bukti bahwa cahaya merambat lurus. Bagaimana teman-teman? Kalian apakah sudah paham? Nah, saya memperagakan cahaya dipantulkan. Ketika kita berkaca atau senter saya arahkan ke kaca, cahaya tersebut memantul menerangi ruangan atau daerah yang lain. Bagaimana teman? Sudah paham? Sudah. Saya memperagakan cahaya dibiaskan ketika gelas terisi air, kemudian saya masukkan pensil atau ballpoint. Maka pensil atau ballpoint tersebut terlihat bengkok antara di luar air dengan yang di dalam air. Enggak lah, disenteri lah. Ya, itu sudah kelihatan. Ya, kelihatan bengkok. Kalau saya memperagakan cahaya dapat menembus benda bening. Siapkan mika atau gelas, kaca, dan senter. Ketika senter saya nyala dan saya arahkan ke mika atau ke gelas kaca, oh ternyata tembus cahayanya teman-teman. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya dapat dipantulkan. 3, cahaya dapat dibiaskan. Dari penjelasan Pak Ir, bisa ditambahkan cahaya dapat diuraikan. Contohnya ketika terjadi pelangi. Ya, yang terakhir, cahaya merambat ruang hampa udara sudah ditulis semua teman-teman. Sudah, ini saya tulis pada tabel laporan hasil pengamatan. Tinggal dikirim ke grup WA. Anak-anak, sangat bagus sekali untuk uji cobanya, prakteknya. Nah, kalian sudah paham sekarang terkait dengan sifat-sifat cahaya? Sudah, Pak. Nah, sekarang silahkan kembali ke grup untuk mempresentasikannya. Jangan lupa untuk hasil pekerjaannya dikirim ke grup WA. Silahkan kalian bisa kembali ke grup utama. Nah, anak-anak, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan dari awal sampai akhir, kira-kira materi mana yang belum dipahami? Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya atau mau mengungkapkan terkait dengan pengalaman belajarnya, silakan. Adakah yang mau bertanya? Saya, Pak. Oh iya, Mbak Nadine, silakan. Apa yang ditanyakan? Saya masih bingung sifat cahaya yang diuraikan. Oh iya, bagus sekali. Pertanyaan dari Mbak Nadine. Nah, Mbak Nadine tadi, ya, Mbak Nadine masih bingung terkait dengan sifat cahaya yang diuraikan. Nah, kalau kalian nanti bisa dipraktekkan, ketika kalian memasukkan air ke dalam mulut, misalnya kalian memasukkan air ke dalam mulut, kemudian kalian menghadap ke arah cahaya matahari, kemudian air tersebut kalian semburkan ke atas. Itu pasti dari
percikan-percikan air tersebut akan ada terlihat cahaya yang warna-warni. Nah, cahaya warna-warni itulah yang disebut dengan cahaya yang diuraikan. Sama seperti penjelasan tadi terkait dengan pelangi. Nah, itu anak-anak terkait dengan pertanyaan Mbak Nadine. Bagaimana Mbak Nadine? Sudah paham? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Anak-anak terkait dengan pembelajaran yang sudah kita lalui bersama. Kira-kira apa yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran pagi hari ini? Ya, Mas Faiz. Mengenal sifat-sifat cahaya, Pak. Iya, mengenai sifat-sifat cahaya. Yang lain? Mbak Nadine mungkin. Fiksi, Pak. Cerita non-fiksi. Bagus. Kira-kira hal menarik apa yang sudah kalian peroleh dari pembelajaran pagi hari ini? Mengenal cahaya. Oh iya, mengenal sifat-sifat cahaya. Nah, anak-anak, kita simpulkan bersama-sama. Dari pembelajaran awal sampai akhir. Siapa yang mau membacakannya? Mas Fiandra, yuk. Kita simpulkan. Kesimpulan, teks fiksi adalah teks cerita rekaan dalam karya sastra. Teks non-fiksi adalah sebuah karangan atau teks yang dibuat berdasarkan fakta. Cahaya dapat menambah terus. Cahaya dapat menambah ruang hamba udara. Cahaya dapat dibiaskan. Sekarang kalian kerjakan evaluasi. Nah, di sini ada linknya. Ini akan saya kirim ke chat berikut untuk evaluasinya. Silakan kalian kerjakan. Di situ sudah ada waktunya. Silakan kalian kerjakan. Pak Ir kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah selesai, Pak. Sudah, terima kasih. Nah, anak-anak akan Pak Ir bacakan hasil evaluasi yang terakhir. Nah, evaluasi nilai akhir dari hasil evaluasi kalian. Alhamdulillah, dari beberapa anak sudah banyak yang nilainya di atas KKM. Tetapi masih ada satu anak yang belum mencapai KKM. Maka dari itu, bagi satu anak yang belum mencapai KKM, nanti silahkan melakukan remedial. Dan bagi anak yang sudah mencapai KKM akan melakukan pengayaan. Silakan kalian download, kemudian kerjakan pengayaan, soal pengayaan dan juga remedialnya. Nah, anak-anak, biar kita tidak tegang, kita lakukan relaksasi terlebih dahulu, yaitu dengan menyanyikan lagu Gambang Suling. Sebentar, Pak Ir kirim dulu, buka dulu. Sebelum pembelajaran kita akhiri. Nah, Pak Ir akan selalu mengingatkan agar besok kalian mempersiapkan untuk pembelajaran berikutnya. Sama seperti yang sudah-sudah, Pak Ir nanti akan mengirim bahan ajar, lembar RKPD, dan juga nanti untuk evaluasi juga. Nah, sebelum pembelajaran besok kita mulai, nanti dari bahan ajar yang Pak Ir sudah kirim, silahkan nanti kalian pelajari terlebih dahulu, biar nanti kalian tidak akan kesulitan dalam pembelajaran. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa biar apa yang sudah kita pelajari, kita peroleh ilmu yang bermanfaat. Silakan Mas Fiandra dipimpin berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mari. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih buat Mas Fiandra. Untuk mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, apabila ada salah kata dari Pak Ir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.